Don't do anything, just wait and see. Don't do anything, take it from me. Well, it's the best plan, and it's a problem-free. Don't do anything, wait and see. Well, if he breaks your heart with another girl. Halo Smataverse, balik lagi di Smata Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mungkin juga bagi kalian ini adalah tamu yang kalian tunggu-tunggu. So, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama tamunya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info menarik ataupun update-update terbaru dari Smata Jaya. Oke, langsung aja kita ngobrol sama guest atau tamu kita hari ini. Halo, selamat pagi Raiza. Selamat pagi. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya banyak teman-teman dari Smata Jaya yang belum kenal nih. Coba, boleh perkenalan dulu Raiza? Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sersan Taruna Marinir Raiza Diriamana Putra, nomor akademi 2023545, Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72. Oke, berarti sekarang kesibukannya lagi belajar atau studi di Akademi Angkatan Laut ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu sekolahnya di mana sih Akademi Angkatan Laut itu? Untuk Akademi Angkatan Laut sendiri ini berdiri di Bumi Moro, Surabaya. Akademi Angkatan Laut ini merupakan salah satu lembaga pendidikan pencetak kader perwira yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Oke, jadi di bawah naungan Angkatan Laut Iya, gitu Kak. ya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh tahu nggak kenapa kok milih Akademi Angkatan Laut? Kenapa saya milih Angkatan Laut? Ya karena pada saat saya SMA itu saya sering nonton YouTube, Kak, tentang akademi-akademi yang ada di Tentara Nasional Indonesia. Nah, kebetulan pas Akademi Angkatan Laut ini saya melihat salah satu kegiatan, yaitu latihan praktek Kartika Jalakrida. Nah, itu adalah salah satu kegiatan latihan layar yang bertujuan untuk diplomasi Angkatan Laut ke negara-negara asing. Biasanya kegiatan layar ini dilaksanakan layar ke negara-negara lain, bahkan sampai ke benua lain seperti Eropa. Nah, dari situ saya tertarik menjadi salah satu taruna di Akademi Angkatan Laut. Juga dari semboyan Akademi Angkatan Laut, yaitu Join the Navy to See the World. Oh gitu. Jadi hal menarik yang bikin kamu kepingin jadi salah satu taruna Akademi Angkatan Laut tuh tentang pelayaran ke negara-negara di Iya. luar gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih proses seleksi biar bisa masuk atau lulus di Akademi Angkatan Laut? Untuk proses seleksi sendiri itu ada 3 tahap, Kak. Mulai dari tahap Supanda, Panda, dan tahap pusat. Untuk tahap Supanda ini saya kemarin melaksanakan 2 tahap tes, yaitu tes kesehatan dan tes jasmani. Setelah dinyatakan lulus 2 tahap itu, nanti lanjut ke tahap tes tingkat Panda atau tingkat daerah, yaitu tingkat Lantamal, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Dan dulu saya ikut di Lantamal 13 Tarakan. Nah, pada saat di Lantamal itu tesnya bertambah banyak. Seperti ada tes kesehatan jiwa, tes kesehatan 2, tes kesehatan 1, tes jasmani, dan yang terakhir tes pantukir. Nah, alhamdulillah saya lolos dan lanjut ke tes pusat. Nah, di tahap pusat ini kita tesnya diulang lagi dari awal. Mulai dari tes administrasi, tes psikologi, tes jasmani, akademik, sampai yaitu panitia penentuan sidang akhir. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos sebagai taruna Akademi Angkatan Laut. Oke, alhamdulillah. Jadi prosesnya emang melalui banyak proses Iya, ya. Oke. panjang. Jadi gitu teman-teman, prosesnya tuh nggak cuma 1-2 proses, tapi banyak proses yang harus dilewati agar bisa lulus menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Menurut Raiza nih, proses seleksi mana yang paling berkesan atau paling memorable buat kamu? Kalau menurut saya ini di tahap kesehatan 1. Nah, pada saat itu mata saya ini agak bermasalah, Kak. Nah, mata saya ini pada saat itu minus 0,75. Nah, itu meskipun di bawah 1, tapi itu sangat berpengaruh. Apalagi bagi seorang taruna, kesehatan itu benar-benar dibutuhkan karena proses pendidikan kami tidak sebentar
cukup lama, yaitu selama 4 tahun pendidikan, dan itu baru bisa melaksanakan dinas. Namun alhamdulillah atas kehendak Allah, pada saat tes saya bisa melaksanakan semua tes itu dengan lancar, dan alhamdulillah saya diloloskan dalam tahap tes kesehatan 1. Dan mulai saat lolos dari tes itu saya yakin saya bisa melewati tes yang lainnya, dan alhamdulillah benar saya lolos sampai ke tingkat pusat dan jadi taruna Akademi Angkatan Laut. Oke, jadi bangga banget ya bisa Iya, lolos Kak, bangga dari sekali. ribuan dan banyak orang Saingan. yang saingan. Oke, menurut kamu selama di Akademi Angkatan Laut nih, kan kamu kan dulunya juga sekolah di SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Nah, ada nggak sih kegiatan atau susah nggak untuk adaptasi sama culture atau aktivitas dan kegiatan yang ada di AAL ya? Kita nyebutnya Ya, AAL aja ya, AAL. biar gampang lah. Kalau untuk adaptasinya, karena saya sudah pernah sekolah di sini dan juga kegiatannya kan di sini juga lumayan padat. Jadi untuk adaptasi tidak terlalu sulit. Mungkin yang berbeda ini untuk tradisi-tradisi yang ada di sana. Seperti kita tidur bersama senior kita. Setelah itu ada tradisi-tradisi lain seperti upacara kan juga berbeda Kak, gak kayak di sini. Ada tradisi makannya, tradisi cara kita berbicara, cara kita bersikap. Nah, mungkin di sana agak berbeda dan lebih ketat. Jadi mungkin cukup butuh beberapa penyesuaian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Tapi untuk sulit atau tidaknya, saya rasa tidak sulit. Apalagi bagi alumni-alumni SMA Taruna udah biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang padat. Jadi tinggal menyesuaikan kegiatan-kegiatan tradisi yang ada di sana saja Kak. Oh, jadi tinggal membiasakan lagi ya. Iya. Cuman mungkin memang ada beberapa yang berbeda kan memang Iya. juga tingkatnya kan udah beda. Kalau ini Iya, kan iya, kalian kan. setara mahasiswa lah ya. Jadi Iya, Kak. satu tingkat di atas dari tingkat SMA Iya. gitu. Tapi ada nggak kegiatan yang buat kamu, oh aku paling seneng kegiatan ini nih di AL, atau aku menurut kamu yang paling menarik tuh kegiatan ini gitu. Ini nggak ada di sekolah lain gitu. Nah, kalau menurut saya kegiatan yang paling menarik di Akademi Angkatan Laut ini ya karena korps saya marinir, jadi saya paling tertarik pada saat latihan luar yang dilaksanakan oleh Taruna Korps Marinir. Nah, di saat latihan luar itu kita bisa bergabung dengan anggota-anggota tetap yang sudah ada di satuan-satuan. Jadi kita yang notabene masih taruna, masih siswa ini sudah belajar memimpin, membawa anggota yang sudah mungkin pangkatnya kopral kepala. Nah, itu kan sudah jauh di atas kita. Udah umurnya sudah sama seperti ayah kita, dan kita di sana belajar memimpin. Bagaimana kita bisa membawa mereka, bagaimana kita bisa menjadi danton atau danur yang baik untuk mereka, bagaimana kita bisa mengatur mereka. Nah, itu salah satu cara saya yang membuat saya tertarik belajar di Akademi Angkatan Laut itu Kak. Oh gitu, oke. Tapi selama kamu memimpin mereka nih, ada nggak kesulitannya apa gitu? Boleh di-sharing-sharing ke kita biar teman-teman yang di sana tuh tahu ternyata nggak cuman seneng-senengnya aja, ternyata juga ada kok ini struggle-nya lah gitu. Ya mungkin karena kami baru tingkat 2, masih awal. Latihan praktek yang membawa anggota ini insya Allah dilaksanakan pada bulan November nanti Kak. Nah, tapi kalau saya dengar dari cerita senior-senior saya, mungkin kendala kita sebagai taruna ini awalnya karena kaget dan gugup juga karena belum biasa membawa anggota. Jadi mungkin agak sungkan atau sama anggota, apalagi yang umurnya di atas kita. Jadi kita mungkin kurang enak kalau dia membuat salah kita yang negur. Jadi kendalanya itu Kak. Oh ya, jadi mungkin nggak, menurut kamu tuh kurang Iya. sopan atau gimana karena umurnya jauh di atas kita. Cuman Iya. karena kegiatan itu kan bisa melatih kepemimpinan nantinya. Oke. Tadi kan kamu kalau nggak salah menyebutkan nih di pelatihan marinir ya. Iya. Berarti di AL tuh ada berapa jurusan? Nah, kalau di AL itu ada 5 korps utama. 5 korps. Yang pertama utama. korps pelaut, teknik, elektro, supply dan marinir. Oh, berarti ada 5 ya. Ya, ada Boleh 5. diceritakan perbedaan dari kelima korps yang ada di AL? Nah, kalau di pelaut ini untuk jurusannya sendiri namanya manajemen pertahanan laut. Manajemen pertahanan laut. Nah, untuk tugasnya sendiri ini untuk mengawaki kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Sebagai kepala operasinya nanti yang mengendalikan senjata-senjatanya itu dari korps pelaut. Nah, untuk korps teknik ini jurusannya teknik mesin kapal perang.
Nah, tugas saya dari Korps Teknik ini untuk memelihara permesinan yang ada di kapal. Yang ketiga, teknik elektronika kapal perang. Nah, tugas saya ini untuk melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pada sistem-sistem elektronika yang ada di kapal. Dan juga biasa juga padif-padif yang lulusan Korps Elektro ini bertugas di PIT atau Pusat Informasi Tempur. Bisa mengawaki radar-radar yang ada di kapal. Dan Korps Supply ini tugasnya untuk mengatur keuangan serta perbekalan yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Nah, yang terakhir Korps Marinir ini nama jurusannya Manajemen Pertahanan Laut Aspek Darat. Jadi kami fokusnya di pasukan pendarat yang tugasnya nanti jika ada operasi amfibi kita yang melaksanakan operasi tersebut untuk merebut pantai-pantai lawan. Oh ya, namanya kan amfibi ya. Kalau Ya. kita tahu kan hewan amfibi itu hewan yang hidup di Dua dua alam. alam. Berarti gimana tuh? Kalian bertugas di darat sama di laut atau gimana? Oh, kalau untuk marinir sendiri lebih banyaknya bertugasnya di darat. Kalau amfibi itu karena kita melaksanakan pendaratannya, pelaksanaan tugasnya dimulai dari garis pantai lawan. Oh. Jadi kita mendarat di pantai, setelah itu baru kita melaksanakan operasi darat. Oh, jadi lebih ke bagian yang di darat ya, Iya. gitu. Oke, boleh nggak dibagi ke teman-teman nih, di-share ke teman-teman ada tips atau trik biar bisa lolos ke dan menjadi taruna Akademi Angkatan Laut? Kalau untuk saya dulu pada saat SMA, saya sudah mau planning mana tujuan saya, tujuan utama saya yang mana, dan tujuan cadangan utama dan tujuan cadangan saya yang mana. Nah, tujuan utama saya dulu pada saat SMA itu Akademi TNI, dan yang kedua ini kuliah. Nah, mulai dari situ saya sudah sejak kelas 10 saya sudah melaksanakan cek kesehatan. Jadi saya tahu kesehatan saya itu yang kurang apa. Nah, dari situ sudah mulai saya perbaiki kesehatan saya yang kurang. Serta kan di SMA ini kan ada tes Garjas rutin ya, Kak. Nah, itu saya terus koreksi ini apa yang kurang, dan kalau ada yang kurang saya menghadap ke pengasuh saya. Menghadap, izin Pak, ini gimana, saya yang kurang gini. Nah, nanti dari pelatih jas ataupun pengasuh itu ngasih tahu, oh kamu harus gini. Nah, itu saya lakukan sampai 3 tahun, dan yang terakhir di tahun ketiga saya udah mulai fokus sama akademik dan psikologi. Saya mulai belajar, dan setahu saya kan di sini disediakan bimbel ya, Kak, di kelas 3. Itu saya saat bimbel itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya tahan ngantuk saya juga bagi waktu saya dengan pelajaran sekolah. Saya cari latihan-latihan soal. Gimana caranya gimana saya bisa paham materi yang disampaikan oleh guru les tersebut. Serta di tingkat kelas 3 ini saya sudah nyusun berkas-berkas saya. Gitu, Kak. Jadi persiapannya dari jauh-jauh Iya, hari ya. Dari kelas 10 kelas bahkan 10 dari kalau kelas bisa. 10. Oke, jadi emang kalau kita mau mendapatkan atau meraih mimpi kita tuh memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, Iya, nggak Kak, bisa benar. yang Nggak bisa tiba-tiba yang langsung. langsung tiba-tiba nggak bisa. Jadi harus dipersiapkan secara matang. Ya, Kak. Oke, ada nggak pesan-pesan buat mungkin adik-adik yang masih sekolah di SMA 5 Taruna atau teman-teman yang follow YouTube kita nih, pesan-pesan biar ikut termotivasi dan semangat, siapa tahu bisa jadi atau bisa melanjutkan karir-karir dari kakak-kakaknya, contohnya kayak Raiza nih di AL. Ya, mungkin dari saya, kalau mau memang pengen tujuannya di satu tujuan itu, fokus sama satu tujuan itu. Boleh punya cadangan, tapi kita tetap harus fokus sama tujuan itu. Dan juga kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Dan jangan takut berkorban untuk apa yang kita inginkan di masa depan. Gitu ya. Ya, Kak. Jadi jangan fokus di tujuan utama dan jangan takut untuk berkorban demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oke, thank you ya Raiza udah mampir ke podcast Mata Jaya dan udah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang Akademi Angkatan Laut. Semoga dapat memotivasi teman-teman atau adik-adik tingkat yang sebentar lagi mungkin mau daftar ke akademi ataupun ke sekolah kedinasan yang lain gitu ya. Oke, kalau begitu semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Reza main-main lagi ya ke sini ya. Ya, Kak. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu kita ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan mendapat
dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari Semata Jaya Podcast. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan and see you in the next episode. Semata Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan. If he breaks your heart with another girl and smashes into smithereens your total world, and you wanna get even with him, make him pay, hold back, 'cause she'll surely break his heart one day. Don't do anything, just wait and see. Don't do anything,